Oke, shalom teman-teman semua. Ya, jumpa lagi bersama saya Yoel Ade Prasetyo di channel ini, teman-teman. Menjelang hari Natal biasanya ada begitu banyak orang Kristen itu memesan kue ya untuk diantarkan kepada saudara-saudaranya maupun kerabatnya, teman-teman sepelayanan begitu ya dan lain sebagainya. Tentunya teman-teman ketika kita mau pesan kue tentu kita akan melihat kue mana yang paling cocok. Tentu pertama-tama kriterianya adalah bukan soal si pembuat kue agamanya apa, tapi yang dikejar orang Kristen adalah tampilan kue itu menarik dan tentunya harus enak dan lezat. Wah, berapapun harganya, biasanya orang-orang Kristen itu berani bayar kalau tampilan kue itu bagus, kemasannya bagus, enak pula. Wah, ya, harga tidak menjadi soal, teman-teman. Tetapi teman-teman yang dikasihi Tuhan, di dalam momen Natal ini biasanya ada banyak pengusaha kue itu mulai menjajakan kuenya gitu ya. Ada yang sudah dipromosi di iklan di platform media seperti Instagram dan lain sebagainya. Tetapi teman-teman, ada ya di tengah-tengah kita ini sedang sibuk-sibuk merayakan Natal, ada seorang ustadz yang mengajar jemaatnya kalau misalkan umatnya itu atau jemaahnya itu bikin kue, kemudian dipesan untuk kue Natal. Jangan mau katanya. Ada aja Pak Ustadz ini ya. Jangan mau kalau kamu nanti membuat kue untuk Natal berarti kamu mendukung. Nah, mendukung apa teman-teman? Yuk kita simak saja ya video selengkapnya teman-teman ya. Yuk silahkan tinggalkan ya. Terus yang order non Muslim untuk perayaan Natal, nggak boleh. Nggak Kalau boleh. dia order saya tidak bilang untuk perayaan Natal nggak ada masalah. Tapi kalau dia bilang ini untuk Natalan ya nggak boleh karena itu adalah acara hari kesyirikan, hari di mana menganggap bahwasanya Nabi Isa lahir sebagai anak Tuhan, yang Allah murka dengan hari tersebut. Yang Allah murka dengan hari tersebut. Ya, maka tidak boleh kita ikut serta dalam mensukseskan acara-acara seperti itu. Tidak boleh. Saya hampir ketawa terbahak-bahak teman-teman mendengarkan perkataan Ustadz satu ini. Yang pertama aja tidak boleh ya. Jadi umat Muslim yang dia kerjaannya itu sebagai pengusaha kue dalam momen Natal ini tidak boleh lu bikin kue untuk orang-orang Kristen ya. Karena kamu nggak boleh mensukseskan perayaan Natal orang Kristen. Aduh, Pak Ustadz, kasihanlah. Dan itu siapa yang mau kasih uang kepada para pengusaha kue tersebut? Nggak ada kan? Pak Ustadz pasti ya nggak akan kasih kue kan? Kasih kue, kasih uang untuk para pengusaha itu kan? Nah, cilaka teman-teman memangnya kalau semua orang Islam atau para ustadz itu berpikirannya semacam ini, teman-teman. Ini cilaka, cilaka 12. Karena apa? Banyak umat Islam ya percaya saja dengan ustadz semacam ini. Tapi ya enggak semua umat Islam percaya sama Ustadz Firanda ini teman-teman ya. Nah, yang menarik lagi adalah sindiran dari Abu Janda teman-teman ya. Coba kita lihat ya, sindiran Abu Janda itu menarik buat saya ya. Dia bilang begini nih ya, Ustadz ini larang umat Islam bikin order kue Natal karena dianggap syirik Abu Janda. Makanya banyak umat Islam yang miskin. Kasihan. Oke, coba kita lihat sama-sama teman-teman. Pegiat media sosial Permadi Arya atau yang akrab disapa Abu Janda mengkritik pernyataan Ustadz Firanda yang melarang umat Islam membuat kue Natal. Dilihat dari Era ID, dari potongan ceramah yang diunggah di akun Instagram Abu Janda, mulanya Ustadz Firanda mendapat pertanyaan dari salah seorang jemaat yang menanyakan hukum mendapatkan order kue Natal. Pak Ustadz, kalau kita usahanya membuat kue, terus yang order non-muslim untuk perayaan Natal, kata Ustadz Firanda membacakan pertanyaan jemaahnya. Nah, kemudian di sini dikatakan, enggak boleh kata Pak Ustadz ya. Seraya mengatakan, kalau dia order, enggak bilang untuk perayaan Natal, enggak masalah.
Logikanya lucu kan ya. Tapi kalau dia bilang untuk Natalan, nggak boleh. Karena itu adalah acara hari kesyirikan. Wah. Menanggapi pertanyaan tersebut, Abu Janda mengatakan bahwa tidak heran jika banyak umat Islam hidupnya miskin. Makanya umat Islam masih banyak yang miskin. Karena sama ustadznya diajarin untuk miskin. Tidak mau bertolong menolong, ya kan? Tidak mau membuatkan kue beda agama untuk perayaan agama dan lain sebagainya. Oh, aneh juga teman-teman. Ini tahun 2021 masih ada pikiran semacam ini. Terus ini menarik teman-teman ya. Ada yang komen begini ya di Instagramnya Abu Janda ya. Terus bilang rezeki Allah yang ngatur. Tapi kalau susah nyalain pemerintah. Salah Jokowi. Aduh. Nah, ini juga menarik ya. Cuma Angpo yang nggak pernah jadi bahan julitan Ustadz 212. Oke ya teman-teman sekalian ya. Kita beragama seharusnya kita semakin cerdas dan waras ya. Tidak semacam Ustadz Firanda ini ya teman-teman ya. Dan saya pikir para pendeta, para pemuka-pemuka agama lainnya tidak akan berpikir seperti Ustadz Firanda ya, melarang jamaahnya untuk membuatkan kue kalau misalkan ada umat agama lain merayakan Natal, merayakan Lebaran ya, yang bisa membuat kue hanya orang-orang tertentu saja begitu ya. Seagamanya. Waduh, cilaka 12 teman-teman ya. Aduh, teman-teman, ketika saya dengarkan ini ya saya sedih gitu ya. Sedih kenapa di Indonesia yang sudah merdeka puluhan tahun gitu ya, bahkan di abad yang ini ya, tahun 2021 lagi nih, ini masih ada orang model beragama seperti Ustadz Firanda, teman-teman ya. Jadi mari sama-sama kita terus gaungkan semangat toleransi, semangat kebersamaan antar umat beragama, supaya kita terus-menerus hidup kita di dalam bingkai kebinekaan. Supaya bangsa kita boleh menjadi bangsa yang maju, bangsa yang sejahtera, tanpa kita memikirkan soal agama semacam Ustadz Firanda ini ya. Jadi kita selayaknya ketika kita tinggal di negeri ini, mari sama-sama kita berbondong-bondong untuk kita saling bahu-membahu, saling tolong-menolong ya. Begitu teman-teman ya, bukan seperti Ustadz Firanda ya. Kalau misalkan umat agama lain merayakan hari rayanya, kita orang Kristen harus membantu ya, harus mendukung, harus menghormati. Kalau bisa harus menolong, mengucapkan selamat hari Lebaran, selamat hari Natal, selamat hari raya lainnya yang dirayakan oleh teman-teman kita umat beragama lain ya. Supaya kalau kita nanti teman-teman harus menjadi orang Kristen yang Bhinneka Tunggal Ika ya. Jangan seperti Ustadz Firanda ini ya. Oke, teman-teman. Sampai di sini video dari saya. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam sehat untuk kita semua. God bless you, teman-teman.